Raja Pedang, Jilid 17 Episode 4. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tan Hok membawa Bengsan lari cepat melalui jalan sempit dan tiap kali terdengar suara-suara suitan di kanan kiri jalan, suara dari dalam jurang. Itulah suara teman-teman mereka yang sudah lebih dulu sampai di tempat itu dan memasang barisan pendam. Tan Hok dan Bengsan lalu mendaki batu karang, mempergunakan sehelai tambang besar yang memang sudah dipasang oleh teman-teman mereka. Di atas batu-batu itu, di kanan kiri, sudah menjaga pula beberapa orang teman. Karena para anggota Pek Lian Pai itu pun sambil berlari membuang senjata golok mereka di sepanjang jalan, maka barisan pengejar makin bernafsu. Mereka merasa yakin bahwa orang-orang Pek Lian Pai yang mereka kejar sudah ketakutan setengah mati bahkan sudah lelah, buktinya senjata-senjata golok mereka berserakan di jalan. Dengan bersemangat mereka memasuki lembah Gunung Bambu Putih, didahului oleh komandan mereka yang memegang golok besar. Barisan itu merupakan iring-iringan panjang sekali ketika memasuki lereng ini, karena jalan sempit. Setelah semua serdadu memasuki lembah gunung, tepat seperti yang diperhitungkan oleh para pejuang yang berpengalaman itu, tiba-tiba terdengar suara keras dan dari atas batu-batu karang yang mengapit-apit jalan sempit, menggeludung turun batu-batu besar yang setibanya di jalan itu mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Debu mengebul dan jalan itu tertutup. Celaka, kita terjebak. Mundur. Komandan itu berseru dengan wajah pucat. Barisan itu menjadi kacau. Takut kalau mendapat serangan gelap di jalan yang sempit itu, mereka saling tabrakan lari jatuh bangun untuk kembali melalui jalan sempit. Akan tetapi tiba-tiba di depan tampak asap bergulung-gulung ke atas dan rumpun-rumpun bambu di kanan kiri jurang ternyata telah dibakar orang. Api menjilat-jilat tinggi sampai di jalan sempit sehingga tak mungkin lagi orang dapat melaluinya. Barisan itu sudah terkurung, di depan dihalangi batu-batu besar, di belakang dihalang-halangi api. Selagi mereka kebingungan, tiba-tiba menyambar paku-paku Pek Lian Ting, juga batu-batu besar menggelundung dari atas karang. Teriakan-teriakan kesakitan terdengar, serdadu-serdadu itu mulai roboh dan keadaan menjadi makin panik. Komandan mencoba untuk memberi perintah supaya semua bersikap tenang dan menghujani anak panah ke arah lawan. Akan tetapi karena lawan tidak kelihatan sedangkan mereka berada di tempat terbuka tanpa perlindungan sama sekali, serdadu-serdadu itu menjadi bingung. Lebih lagi ketika hujan api menyerang mereka, yaitu kayu-kayu terbakar yang dilemparkan ke arah mereka. Serumpun bambu yang terbakar dilemparkan dari atas, tepat mengenai tubuh komandan pasukan itu, lah berteriak-teriak dan meloncat-loncat ke sana kemari, bajunya terbakar, demikian pula rambut dan jenggotnya. Akhirnya dia menggelundung ke dalam jurang disambut api yang berkobar. Bengsan yang mengintai dari atas batu karang merasa kagum bukan main. Benar-benar hebat, hanya 9 orang saja mampu membasmi puluhan musuh. Akan tetapi di samping kekagumannya, juga dia merasa ngeri dan bergidik. Bagaimana sesama manusia dapat melakukan pembunuhan besar-besaran seperti ini? Bengsan cukup tahu bahwa serdadu-serdadu Mongol itu mempunyai kebiasaan yang jahat terhadap rakyat, seperti yang pernah dilihatnya baru-baru ini. Akan tetapi menghadapi perang bunuh-bunuhan seperti itu, melihat manusia terpanggang anak panah, orang terbakar hidup-hidup, dan melihat orang ketakutan setengah mati, dia tak kuasa melihat lebih lama lagi dan Bengsan membuang muka. Hanya sebentar saja perang ini. Siasat gerilya yang dilakukan oleh para anggota Pek Lian Pai benar hebat dan tak seorang pun di antara serdadu Mongol dapat meloloskan diri dari maut. Di pihak Pek Lian Pai, hanya 7 orang. Termasuk Tan Hok dan Bengsan yang masih hidup. Yang lain tewas terkena anak panah, bahkan ada yang ikut terbakar ketika dia sibuk membakari bambu untuk menjebak musuh. Tan Hok dan teman-temannya lalu berpencaran meninggalkan tempat itu. Kau hendak kemana, Bengsan? Tanya Tan Hok ketika melihat anak ini agak pucat dan nampak berduka. Aku hendak pergi ke Hoasan, jawab Bengsan singkat. Mari kau ikut saja denganku. Kau akan kumasukkan sebagai anggota Pek Lian Pai. Tidak aku tidak sudi menjadi pembunuh. Tan Hok memandang heran, akan tetapi hanya sebentar saja, lah maklum bahwa anak ini tadi merasa ngeri menyaksikan pembunuhan terhadap musuh-musuh itu, lah menggandeng tangan Bengsan. Baiklah, kalau kau belum kuat perasaanmu untuk maju berperang, mari kuantar kau ke Hoasan. Setelah apa yang terjadi di sini, amat berbahaya melakukan perjalanan seorang diri di daerah ini.
Kalau kau berjumpa dengan serdadu, kau akan ditangkap, dipukul dan dipaksa mengaku di mana adanya orang-orang Pek Lian Pai. Mari kau ikut aku, mengambil jalan rahasia untuk menuju ke Hoa San. Beng San menurut saja dan wajahnya yang cemberut dan muram dapat dimengerti oleh Tan Hok. Maka pemuda raksasa itu di sepanjang jalan lalu menceritakan keadaan dirinya, menceritakan keadaan Pek Lian Pai. Semenjak kecil oleh guruku, aku telah ikut berkecimpung dalam perjuangan melawan pemerintah penjajah Mongol. Guruku yang sudah tidak ada lagi bernama Tan Sam adalah seorang tokoh terkenal di Pek Lian Pai. Kau tahu, Beng San, Pek Lian Pai merupakan perkumpulan kaum patriot yang anggotanya tersebar di seluruh negeri. Dengan panjang lebar Tan Hok lalu menceritakan sepak terjang Pek Lian Pai dan kegagahan para anggotanya yang pantang mundur dan rela berkorban nyawa untuk membela bangsa. Beng San yang sudah banyak membaca kitab kuno, banyak pula mendengar tentang riwayat para pahlawan, maka dia merasa kagum juga dan simpatinya terhadap Pek Lian Pai menjadi besar. Betapapun juga, perang bunuh-membunuh itu menyakitkan hatiku, katanya sebagai komentar. Membunuh seorang dua orang penjahat masih dapat ku terima. Akan tetapi puluhan orang itu, biarpun mereka semua orang-orang Mongol atau kaki tangan pemerintah Mongol, apakah mungkin orang sebegitu banyaknya itu jahat-jahat semua? Tan Hok tertawa lebar. Di dalam perang, tidak ada istilah jahat ataukah tidak jahat. Tidak ada permusuhan pribadi. Tentu saja aku sendiri tidak membenci seorang pun serdadu Mongol atas dasar perasaan pribadi karena mengapa aku membenci seorang yang sama sekali tidak ku kenal. Tentu saja andai kata mereka tadi itu bukan serdadu-serdadu Mongol, aku takkan sudi mengganggu mereka. Akan tetapi di dalam perang, mereka itu adalah musuh-musuh kita. Musuh rakyat yang harus dibasmi habis. Kalau tidak kita membunuh mereka, tentulah mereka yang akan membunuh kita. Seorang anak sekecil Beng San yang belum pernah mendengar tentang politik kenegaraan, dan kebangsaan, mana bisa mengerti akan hal ini. Apa yang pernah dia pelajari hanyalah tentang prikemanusiaan dan tentang filsafat hidup yang pada umumnya mencela kekerasan dan tidak membenarkan tentang bunuh-membunuh. Betapapun juga, semangat Tan Hok dalam ceritanya membangkitkan rasa suka yang besar dalam hati Beng San, apalagi setelah raksasa muda itu menjelaskan tentang penjajahan dan kesengsaraan rakyat karena diperas oleh kaum penjajah yaitu bangsa Mongol. Sungguh menggemaskan kalau diingat, demikian antara lain Tan Hok menceritakan, bangsa kita adalah bangsa yang besar, yang mempunyai rakyat banyak sekali. Sebaliknya bangsa Mongol adalah bangsa perantau yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tertentu, juga rakyatnya hanya sedikit. Akan tetapi bagaimana bangsa kita malah dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mongol. Padahal kalau rakyat kita semua bangkit melakukan perlawanan, setiap orang Mongol sedikitnya akan berhadapan dengan 30 orang kita. Kenapa tidak semua rakyat mau bangkit melakukan perlawanan? Tanya Beng San, mulai terbuka matanya dan dia pun merasa heran akan kenyataan ini. Tan Hok menarik napas panjang. Sayang diantara kita banyak yang mudah dipermainkan, masih banyak yang mabuk akan kesenangan diri sendiri tanpa mempedulikan keadaan rakyat jelata yang sengsara. Orang-orang kita yang pandai malah banyak yang menjadi kaki tangan Mongol, malah banyak pengkhianat-pengkhianat seperti ini sengaja memusuhi Pek Lian Pai untuk membantu pemerintah penjajah. Perbuatan keji dan tak tahu malu ini dilakukan hanya karena mengejar kesenangan duniawi untuk diri pribadi belaka. Tidak malu menjual bangsa sendiri kepada penjajah. Benar-benar memuakkan. Tan Hok lalu menceritakan kepada Beng San tentang orang-orang dan golongan-golongan yang sengaja dipergunakan oleh pemerintah Mongol untuk menentang kaum pemberontak. Di antara mereka ini, yang paling menjemukan adalah kaum NGO Lian Kou. Ketuanya adalah Kim Tao Tian Li. Dia itulah yang sudah membunuh guruku dan aku bersumpah demi tanah air dan keadilan, pada suatu hari aku pasti akan dapat membunuh siluman betina yang cabul itu. Teringat akan perbuatan Kim Tao Tian Li dahulu yaitu setelah membunuh gurunya, lalu hendak membunuhnya pula, dia menjadi merah mukanya dan kebenciannya mendalam. Aku sudah mengumpulkan keterangan tentang NGO Lian Kou juga tentang semua perbuatan Kim Tao Tian Li yang tak tahu malu. Perempuan cabul itu sengaja dipergunakan oleh pemerintah Mongol untuk melawan Pek Lian Pai. Dia benar-benar lihai dan jahat sekali, licin bagai belut dan banyak siasatnya. Mendengar namanya, Kim Tao Tian Li, bidadari kepala emas, tentulah dia seorang wanita yang baik. Sebutannya Tian Li, bidadari, bagaimana bisa jahat?
Pula, seorang wanita saja, apa dayanya terhadap Pek Lian Pai yang begitu banyak mempunyai anggota terdiri dari orang-orang gagah perkasa.